Hai netizen, jumpa lagi dengan saya Wajik. Ya, kali ini saya berada di salah satu hotel bintang 4 di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, kali ini saya kedatangan dua tamu spesial dan mereka merupakan senior executive manager yang ada di PT Equity World Futures. Kalau begitu, langsung aja kita kenalan, yaitu ada yang namanya Ibu Dina. Hai. Dan kemudian ada yang namanya Bapak Eko. Oke, kalau begitu kita lanjut aja untuk perkenalan lebih detail terkait mereka berdua. Kalau begitu, halo Ibu Dina, apa kabar? Halo. Gimana nih kabarnya Ibu Dina sama Bapak Eko? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Nah, ini sebelumnya saya terima kasih udah mau datang dan mau bergabung di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail apa sih itu trading. Nah, tapi sebelumnya biar para netizen di luar sana lebih tahu, mungkin Ibu Dina kalau boleh tahu udah berapa lama nih bergabung di PT Equity World Futures atau sebagai senior executive manajernya udah berapa lama ya? Kalau di PT Equity World Futures sih sudah kurang lebih 7 tahun kok. 7 tahun Bu ya? Wah, cukup lama juga ya Bu ya? Lumayan. Ya, oke. Oke, kalau boleh tahu Ibu Dina sendiri ini aslinya dari mana Ibu? Oh, kalau saya dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Kebetulan Timur. saya dari kantor cabang yang di Samarinda. Oke. Oh, sebelumnya Ibu Dina ini dari kantor cabang, kemudian sekarang pindah ke Jakarta. Ya, Di kantor pusatnya di Bu ya? kantor pusat di head office. Oke, berarti dipromosikan ya Bu ya? Benar. Oke. Berarti untuk kinerjanya cukup bagus ya Bu ya? Alhamdulillah. Bukan cukup lagi dari kantor cabang ke kantor pusat, berarti bukan cukup lagi tapi sangat bagus Bu ya? Ya, butuh effort sih kok bisa Buat sampai telepon. sini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan Bapak Eko ya Pak. Iya. Ya, kalau Pak Eko sendiri gimana nih Pak? Sudah berapa lama untuk di PT Equity World Futures sendiri Pak? Kalau saya di PT Equity World sudah sama ya, kurang lebih saya jalan 8 tahun. Cukup lebih lama dari Ibu Dina juga lah Pak ya? Oke. Nah, sudah 8 tahun. Jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun. Oke, sebelumnya dari Pak Eko sendiri berasalnya dari aslinya dari mana Pak? Kalau saya asli dari Balikpapan sama Kalimantan Timur. Oh, asli dari Balikpapan Pak ya? Oke. Awalnya juga dari kantor cabang atau bagaimana, atau langsung di kantor pusat Pak? Kebetulan sama saya dulu dari kantor cabang yang ada di Samarinda. Oke. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk mengembangkan sayap Jakarta di kantor pusat. Oh gitu. Jadi memang pada dasarnya Ibu Dina sama Bapak Eko ini memang sebenarnya sudah kenal lama ya, dan kemudian dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi lagi, dipercayakan oleh perusahaan. Teman seperjuangan kok. Teman seperjuangan ya. Oke. Jadi sudah tahu sisi jelek dan sisi baiknya ya. Masing-masing atau jelek semuanya nih. Oh, bukan mau ngomongin kejelekan ya di sini. Oke, kalau begitu kita lanjut aja langsung ke ininya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya trading itu kalau dari segi pendapat Ibu Dina sendiri seperti apa sih Pak untuk trading? Ya, kalau trading untuk simpelnya udah jelas, trading itu perdagangan ya Bro. Oke. Nah, kebetulan kan yang kita sering ini kita perdagangnya secara online gitu, kelebihan dari kita. Jadi kita dagangnya mungkin dengan cara yang lebih modern. Dan untuk beberapa produk yang derivatif. Produk derivatif. Nah, kalau boleh tahu apa sih produk derivatif itu? Kalau produk derivatif ya, kita kan berdagangnya secara online. Jelas yang kita punya produknya. Kalau untuk di komoditinya kita punya emas, gold. Terus emas. Produknya selanjutnya kita punya indeks saham. Indeks saham. Indeks saham ini terbagi dua lagi kok. Indeks Ada saham. Hang Seng sama Nikkei. Nah, Hang Seng ini indeks saham punya Cina, Nikkei ini indeks saham punya Jepang. Nah, terus produk selanjutnya itu produk dari forex. Kalau forex kita punya 5 mata uang kok. Ada Australian dollar, ada pound sterling, euro, Swiss franc sama yen. Oh, banyak juga ya mata uang yang diperdagangkan untuk di perusahaannya Ibu Dina ya. Nah kalau untuk dari Pak Eko-nya sendiri, untuk trading mungkin dari segi pandangannya Bapak Eko sendiri seperti apa Pak?
pada umumnya trading ini kan bahasa marketnya ya. Pada umumnya ini adalah perdagangan. Sama halnya kita mau berdagang fisik itu sama halnya dengan trading. Jadi trading itu sebenarnya kita dagang, kita ada jual beli juga. Ya saatnya kita lagi murah, kita beli, nanti ketika harga naik kita jual, di situ kita dapat cuan. Nah pada dasarnya untuk trading di perusahaan atau perdagangan di perusahaannya Bapak dan Ibu ini sebenarnya sama seperti biasanya ya. Untuk pada saat harga murah kita beli, pada saat harga mahal kita jual seperti itu. Oke. Mungkin dari Bapak dan Ibu sendiri mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk para netizen di luar sana yang pengen tahu lebih detail trading itu seperti apa sih? Mungkin ada yang bisa dibagikan. Mungkin kalau untuk para netizen yang ingin tahu trading itu apa ya, sebenarnya trading itu tadi yang saya sebutkan di awal bahwa trading itu sebenarnya jual beli. Jadi mungkin produk unggulan yang ada di perusahaan kita ini adalah gold commodity. Jadi produk unggulannya adalah gold ya. Gold. Emas, walaupun ya? Beberapa produk yang ada di perusahaan kita ada yang kita jual. Contoh misalkan produk yang ada di tempat kita itu ada indeks saham Hong Kong atau Hang Seng, kemudian ada Nikkei indeks saham Jepang, kemudian gold, kemudian yang terakhir adalah forex atau mata uang. Itu beberapa produk-produk yang kita jual. Nah, pada umumnya namanya dagang ya. Kenapa sih yang produk unggulan di sini adalah emas? Karena untuk menganalisa harga gold, untuk harga emas ini untuk sepanjang tahun ini pasti naik. Artinya apa? Kita mau beli emas itu nggak ada rugi. Ya, artinya dengan trading di tempat kita dengan minim resiko. Artinya resikonya apa sih dalam dunia trading itu ya? Kita hanya menunggu aja. Contoh misalkan Koko beli misalkan harga emas sekarang katakanlah 1 gramnya 1 juta ya. Kemudian harganya turun jadi 900.000. Nggak usah Koko jual, Koko beli aja, ya kan? Nah contoh Koko beli lagi di harga 900.000. Kemudian harganya turun lagi 800.000. Koko beli aja, borong banyak-banyak. Nah di sini pun kita menganalisa bahwa harga emas nggak mungkin anjlok sampai dengan harga 300 atau 200.000 per gram. Artinya apa? Lebih safe, ya kan? Kalau untuk kita trading atau dagang di emas, harga pasti akan naik. Nah mungkin itu sih yang mungkin saya bisa rekomendasikan kenapa para netizennya Koko ini harus trading di derivatif gold. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya kenapa sih produk emas merupakan produk unggulan di perusahaannya Koko, karena untuk emas sendiri harganya selalu setiap tahun itu pasti naik. Dan merupakan pilihan investasi yang sangat aman untuk melakukan investasi. Betul ya Kok ya? Betul. Mungkin sedikit lagi tambahan bahwa untuk secara teknikal ya kan, untuk pergerakan harga emas kita by data ya. Artinya saya punya data dari tahun 2013 sampai tahun 2020 bahwa nanti menjelang awal tahun di bulan Januari Februari saya punya datanya itu untuk harga gold itu selalu naik. Jadi makanya kalau memang para netizennya Koko di sini pengen trading gold atau membeli emas, sekarang saatnya kita beli. Karena apa? Saya bisa pastikan bahwa di bulan Januari Februari harga emas selalu naik. Seperti itu. Saya punya data dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Jadi memang sudah punya ada datanya untuk analisanya ya? Iya, betul. Terus kalau untuk Ibu Dina sendiri mungkin ada tips-tips yang harus dipersiapkan oleh para netizen juga pada saat mereka mau memang melakukan investasi di perusahaannya Ibu Dina seperti itu. Kiat-kiat apa aja sih atau tips-tips apa aja yang harus mereka para netizen ini persiapkan pada saat untuk melakukan trading online di perusahaannya Ibu Dina? Jadi kalau untuk misalnya para pemula nih ya, kalau yang mau memulai trading sudah jelas harus tahu dulu perusahaan tempat dia mau trading, fasilitatornya ini perusahaannya legalitasnya seperti apa. Yang pertama itu adalah legalitasnya. Terus track recordnya seperti apa, terus seberapa aktif dia di bursa gitu, jumlah yang dia perdagangkan itu seberapa banyak. Di situ kan ada bisa cek masing-masing dari setiap pemula yang mau tahu ya. Di situ kan biasanya di
platform atau di company profile itu pasti tercantum kok. Jadi di situ dan udah pasti ya siapin modalnya juga. Itu yang paling penting sih kok. Ya, modal ya. Iya, benar. Berarti jadi buat para netizen yang memang ingin melakukan investasi di perusahaan pialang atau di perusahaannya Ibu Dina PT Equitable Futures, jadi yang pertama itu adalah netizen harus tahu dulu segi legalitas perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, seberapa aktif perusahaan tersebut itu bertransaksi di lantai bursa. Kemudian yang ketiga itu adalah yang utama netizen, yaitu adalah modalnya. Nah, Bu Dina sama Bapak Eko, mungkin ada tips atau trik buat para netizen yang, karena kan selama ini para netizen mungkin di luar sana kalau misalnya mendengar yang namanya trading, mereka akan menganalisa trading itu sulit karena harus ada begini begitu. Mungkin dari Ibu Dina sama Bapak Eko mungkin ada tips and triknya untuk biar trading itu simple dan fun, menyenangkan seperti itu. Gimana nih, mungkin dari Ibu Dina dulu seperti apa? Jadi kalau untuk trading ya kok, itu kembali lagi kita ke netizennya ini, itu dia niatnya itu trading itu seperti apa gitu. Karena kan kalau di kita ya, kita produk dari SPA, sistem perdagangan alternatif ya kok. Jadi yang namanya alternatif ini adalah bisnis sampingan. Jadi buat netizen yang sudah ada bisnis, ini bisa dijadikan sampingan gitu. Nah yang jelas kalau misalnya sampingan ini nggak perlu dibikin ribet. Karena pertama, sistem perdagangan kita bisa diorder kok, yang nggak punya waktu banyak, ini bisa jadi alternatif karena sifatnya lebih efisien waktu dan lebih fleksibel. Nah, terus untuk tipsnya, kalau trading itu sebenarnya ya kok, simple aja gitu. Kita harus tahu kapan kita harus masuk market, kapan kita harus keluar market. Jadi tips dan triknya dari Ibu Dina adalah bagaimana netizen itu tahu kapan harus masuk market dan kapan harus keluar pada saat market tersebut ya Bu ya. Dan juga untuk trading ini juga tidak menyulitkan para netizen, di mana netizen pun kalau misalnya tidak punya waktu banyak atau sibuk, bisa menggunakan yang namanya sistem order tadi ya Bu Dina ya. Netizen. Nah mungkin dari Bapak Eko sendiri mungkin ada tambahan tips dan trik untuk para netizen untuk menyikapi bahwasanya trading itu sebenarnya mengasihkan, simple seperti itu. Ya kalau menurut saya sih yang namanya kita dagang, kita harus punya trik. Artinya kita harus punya konsep dagang. Harus punya konsep atau strategi ya. Kita harus punya strategi. Contoh misalnya ini, kita mau jualan es di musim hujan kan nggak akan laku. Benar. Tapi kalau kita lagi mau jualan es di musim panas, kemungkinan besar jualan kita akan laris. Itu kan salah satu trik market. Sama halnya di dalam dunia trading pun beberapa konsep atau trik yang ingin saya tawarkan, bahwa kita punya konsep by data. Saya telah menganalisa data ini kok, itu dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Jadi yang disebut dengan konsep open market. Jadi untuk transaksi ini kita lakukan secara fun, secara simple, dan tidak memakan waktu yang banyak. Kita hanya butuh waktu kurang lebih setengah menit untuk melakukan pembelian. Nah untuk penjualannya tadi yang disebutkan Dina, kita bisa yang namanya buy order. Buy order. Jadi konsep ini contoh ya, pergerakan harga emas ini untuk buka pasarnya itu jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, tutup pasarnya itu jam 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi untuk transaksinya jam bukanya jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jam setengah 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi untuk transaksinya sangat panjang ya, hampir 24 jam gitu ya. Hampir 24 jam. Nah, untuk yang namanya harga pasti kan fluktuatif ya, artinya fluktuatif daripada harga emas. Range waktunya itu dari jam 6 sampai jam 4.30 pagi, ini range yang sangat panjang, dan pasti kan ada peluang di sana. Nah, peluang dalam satu hari itu kurang lebih 3 sampai dengan 30 poin pergerakan dalam satu hari. Nah, yang ingin saya tawarkan di sini adalah nggak usah muluk-muluk kok. Kita pakai konsep dagang Cina aja.
dagang Cina ya. Ya, untung sedikit yang penting cuan dan barang kita laku. Oke, betul, Ya kan? betul. Nah, dari peluang itu kok 3 sampai dengan 30 poin kita hanya manfaatkan 1 poin aja. Nah, 1 poin itu masa nggak dapat tuh? Waktunya race-nya panjang sampai hampir 24 jam. Seharusnya sih Ya, dapat. Dan peluangnya 3 sampai dengan 30 poin rata-rata dalam 1 kalinya. Oke. Kalau 1 poin itu setara dengan 1 juta. Nah, kita mau untung berapa? Contoh misalnya kita mau untung 5 juta. Ya sudah, yang kita beli tinggal 5 unit aja atau 5 lot yang kita beli. Oke. Tapi 5 lot dikali 1 juta. Berarti untung kita ada 5 juta. Nah, itu tergantung dari modal kita lagi tuh. Semakin banyak modal, pasti cuannya juga semakin gede. Oke. Jadi semakin banyak modal, semakin besar modal yang kita investasikan, maka semakin besar juga peluang keuntungan yang bisa didapatkan ya. Betul. Baik, baik. Jadi simpelnya kalau misalnya trading itu kita sesuaikan dengan modal yang kita punya. Karena itu nanti kita akan kembali dengan yang namanya ketahanan dana. Jadi contohnya kayak gini ya Kok. Kalau misalnya nih, Kok punya toko kelontongan. Nah, sudah pasti kan toko kelontongan dengan supermarket itu kan berbeda dari segi modal dan keuntungan. Betul. Jadi betul. ya kita ini trading dijadikan ya kalau misalnya kita modal kelontongan ya kita harus jumlah barang yang kita mau ambil ini juga sesuaikan dengan modal kelontongan. Jangan pokoknya ini mau punya bisnis kelontongan tapi mau dipakai seperti supermarket, itu beda. Bisa kok dibikin seperti itu, cuman kembali lagi ini berbicara masalah ketahanan dana lagi. Jadi tipsnya yang harus diingat ya soal ketahanan dana. Oke. Jadi bertransaksi berdasarkan ketahanan dana atau modal yang dimiliki ya Bu Dina ya. Oke. Mungkin dari Bapak Eko mungkin ada lagi hal-hal yang tips dan trik yang harus diketahui oleh para netizen sebelum melakukan transaksi di lantai bursa. Oke, yang pasti ya tadi ya pada di awal kalau kita mau transaksi di lantai bursa yang harus kita cek dalam legalitas perusahaan. Oke, Ya, bahwa perusahaan ini legal atau tidak, aman atau tidak. Karena apa? Selain legal, kita juga harus nyaman dong dalam dunia trading. Ya kan? Dalam hal penarikan dana mudah atau tidak. Kemudian kapanpun dari kita bisa diambil atau tidak. Nah, kebetulan di perusahaan kita tidak ada yang namanya jangka waktu. Kapanpun dana nasabah pun bisa ditarik. Nah, mungkin itu salah satu yang harus kita ketahui dalam dunia trading ini harus fun, kita harus nyaman, perusahaan juga harus legal. Saya pikir trading ini sangat simpel dan menguntungkan bagi saya. Nah, Bu Dina dan Pak Eko, ada nggak sih alasan yang kuat untuk para netizen di luar sana mengapa trading merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk berinvestasi? Nah, mungkin dari Bu Dinanya gimana nih? Pertama, kalau untuk di trading sudah pasti itu lindung nilai. Lindung nilai. Nah, terus yang kedua, terus kita harus menghitung inflasinya seperti apa. Karena kan untuk menekan inflasi ini paling cepat itu pasti untuk di bisnis perdagangan ya. Karena kan kalau dagang ini kan uang itu setiap hari muter gitu. Nah, netizen itu harus butuh bisnis itu yang seperti itu. Jadi yang bisa menekan yang namanya inflasi. Tingkat inflasinya harus ditekan. Apalagi kalau untuk di masa pandemi seperti sekarang kan, ya trading ini kita nggak perlu ketemu sama pembeli kita gitu loh. Jadi lebih safety ya. Benar, lebih safety. Oke, kalau mungkin dari Pak Eko sendiri gimana Pak? Alasan yang kuat untuk para netizen di luar sana untuk memilih trading sebagai salah satu cara untuk berinvestasi. Oke, kalau menurut saya kalau untuk kita berbicara investasi pada halnya ini kan banyak ya. Contoh kayak kita mau investasi properti, investasi tanah, investasi emas fisik, ya kan? Nah, kenapa harus trading? Yang pertama untuk dalam trading likuiditasnya itu lebih tinggi dan lebih cepat. Maksudnya adalah kita beli hari ini pun kita bisa jual. Tapi kalau contoh kita beli emas fisik, kita beli hari ini, jual hari ini, pasti nilainya akan turun. Sama halnya dengan properti atau tanah. Nah, kemudian kenapa saya sebut dengan likuiditas lebih tinggi? Karena apa? Contoh kalau kita beli tanah, ya kan? Kita mau jual, pasti kita harus cari pembeli dulu. Artinya apa? Kita lama untuk menunggu waktunya untuk kita cari pembeli. Sama halnya dengan emas juga pun kalau untuk dalam fisik kan seperti itu juga. Kita harus mencari pembelinya dulu. Tapi kalau untuk trading, tadi yang saya sebutkan bahwa
likuiditasnya lebih tinggi dan lebih cepat. Kita bisa menjual hari ini, beli hari ini, jual hari ini pun kita udah bisa profit. Nah, mungkin itu sebagai salah satu alasan pertimbangan yang bisa untuk dipertimbangkan. Mungkin dari Bu Dina ada lagi mau tambahkan? Nah, sebenarnya kalau trading ini menurut saya sih sangat keren sekali ya. Sama kalau misalnya kita bandingkan kalau misalnya kita bisnis franchise. Dengan bisnis franchise ini mungkin dengan modal yang lebih besar, tapi kita butuh waktu untuk yang namanya BEP. Jadi bisnis franchise mungkin BEP-nya butuh 1 sampai 2 tahun. Itu baru BEP ya kok ya. Belum kita dapat profitnya. Tapi kalau di trading itu menurut saya kita bisa BEP hari ini, besoknya kita sudah bisa dapat profitnya. Nah itu di trading. Nah netizen, nah yang tadi seperti yang dijelaskan sama Ibu Dina dan Bapak Eko bahwasanya kenapa sih para netizen harus melakukan yang namanya trading, merupakan salah satu pilihan para netizen untuk berinvestasi. Yang pertama dikarenakan untuk di trading sendiri itu lindung nilai merupakan salah satu cara untuk lindung nilai. Yang kedua bisa menekan tingkat inflasi. Bisa menekan tingkat inflasi lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga adalah menurut dari Bapak Eko adalah merupakan trading ini tingkat likuidasinya lebih cepat dan lebih tinggi. Seperti itu. Ya, Bu Dina dan Pak Eko, terima kasih atas partisipasinya di channel saya. Jangan bosan-bosan dong. Iya. Terima kasih juga buat para netizen yang sudah mau mengikuti channel ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Jadi tinggal klik subscribe. Nanti buat para netizen bisa mendapatkan berita-berita terkait masalah trading, traveling juga seperti itu. Bu Dina dan Pak Eko nih sudah subscribe belum nih? Sudah. Kalau kayak gitu. Netizen, mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita bersama Ibu Dina dan Bapak Eko. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi dan jangan lupa ikutin terus channel YouTube saya di Acing 89 Official. Sampai jumpa lagi, bye bye.